Jadi apabila hati kita bergetar ketika kita merasa belum sholat, segeralah sholat. Apabila dalam kesibukan kita tiba-tiba kita didengarkan suara azan hayya 'alas sholat, segeralah mendekat, datanglah. Dan kalau perlu kita itu ketika kita mendengar hayya 'alas sholat, kita itu ada istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun ya Allah, karena kami untuk mendekatkan kepadamu, untuk datang ke rumahmu ya Allah, tapi nunggu dipanggil hayya 'alas sholat baru datang. Jadi bagaimana kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita itu, ketika kita sudah tahu timingnya itu, kita tidak nunggu dipanggil, kita sudah standby karena kita sudah tahu jamnya. Jadi orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya itu ketika mendengar kalimat Allah, mendengar suara Allah, mendengarkan azan, akan bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya, dan dia senantiasa akan segera mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau hanya iman, mungkin barangkali kita banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang seiman, tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Maka ciri-ciri dari orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah mengerjakan 5 waktu. Dan ciri-ciri lagi berikutnya, ketika orang imannya sudah baik, maka dia akan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan ciri-ciri orang yang imannya baik adalah dia akan datang sebelum dipanggil hayya 'alas sholat. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap Jumat kita dipanggil. Yang dipanggil untuk datang ke masjid ini, yang dipanggil untuk datang menunaikan sholat Jumat ini adalah laki-laki yang sudah dewasa, laki-laki yang sudah balik. Dan bukan cuma laki-laki yang dewasa atau laki-laki yang sudah balik yang harus datang dipanggil untuk sholat Jumat, tapi hanya orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk sholat Jumat itu orang-orang beriman aja. Yang nggak beriman memang nggak dipanggil, yang nggak beriman nggak dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila mendengarkan azan, segeralah datang. Wasau ila dzikrillah, segeralah datang mendekat kepada Allah untuk berzikir kepada Allah. Jadi yang dipanggil untuk sholat Jumat ya memang orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali jamaah bertanya, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa? Orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ada teman-teman kita yang belum juga melaksanakan sholat 5 waktu. Ingatkan. Karena apabila kita bertanya, ada orang-orang yang sesama muslim kok dia belum sholat, kalau ditanya siapa yang salah adalah siapa yang tidak mengingatkan. Karena barangkali kita lalai, barangkali kita itu lupa, barangkali kita tuh sedang terlena dengan dunia ini, maka kita lupa bahwa kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Dan Allah akan mempertanyakan ketika kita kembali kepada Allah, yang ditanya itu sholatnya. Ibadah lain belum ditanya.
Ketika kita sholat 5 waktu, kita ditanya, sholat apa? Sholat 5 waktu? Malaikat bertanya, ya sholat 5 waktu. Kita masih ditanya urusan lainnya. Kita masih ditanya, kamu punya keluarga, kita masih ditanya nabinya siapa, kita masih ditanya hartamu dari mana, kita masih ditanya harta dari mana, hartanya untuk apa, masih ditanya ketika kita itu masih sholat. Tapi ketika malaikat bertanya, apakah kamu mengerjakan sholat 5 waktu? Kami tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak perlu ditanya, langsung dilempar ke api neraka. Jadi sidang Jumatnya dirahmati oleh Allah SWT. Barangkali kita sering dengar bahwa mengqala la ilaha illallah zahatal jannah. Bagi siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Apakah betul itu? Ya, betul. Karena itu menjadi kunci daripada surga adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah kunci surga. Tapi apakah kita akan masuk langsung, tidak melalui transit? Sesuai dengan amal perbuatan kita, maka disitulah kita letaknya ada transit. Kalau kita amalnya banyak, mungkin transitnya sebentar di neraka. Kalau amalnya sedikit, mungkin transitnya lama di neraka. Kalau amalnya cukup, mungkin kita nggak perlu transit di neraka. Jadi begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita sudah tersenyum, meninggal dengan tersenyum. Kenapa orang itu meninggal tersenyum? Padahal meninggal itu sudah menurut riwayat itu seperti dicabut dagingnya pakai mata kail, begitu sakitnya. Kenapa orang yang meninggal bisa ada yang tersenyum? Karena orang yang meninggal husnul khatimah itu dia sudah melihat surganya, melihat surga. Allah perlihatkan surga, menjadikan orang yang meninggal husnul khatimah itu tersenyum. Ya Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke dalam golonganku, golongan orang-orang yang beriman. Wadkhuli fi ibad, wadkhuli jannah, dan masuklah ke dalam surga. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, apakah kita tidak merindukan panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku. Maka di situ malaikat akan mencabut dengan pelan, tanpa terasa kita sudah berpulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sidang Jumatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Silahkan abaikan sholat, tapi ingat bahwa kita nanti akan mati. Silahkan kita itu berbuat curang, tapi ingat kita akan mati. Silahkan kita suka-suka, silahkan kita mabuk-mabuk, silahkan kita mengumbar nafsunya, pasti akan mati. Dan Allah hanya menguji antara kebaikan dan keburukan. Kita hidup adalah memilih. Apakah kita mau memilih yang baik atau kita mau memilih yang buruk? Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Setiap yang bernyawa akan mati dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Jadi maka persiapkanlah diri kita supaya kita itu kelak nanti dapat panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita akan masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang beriman. Fadkhuli fi ibad, fadkhuli jannah,
dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang takut. Ittaqullah, takutlah hanya kepada Allah. Karena ketika kita sudah takut kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar, akan menjadi orang-orang yang baik. Ketika kita sudah takut kepada Allah, nanti kita akan, ketika kita ibadah juga kita ibadahnya takut, kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa